Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok BIM dengan pemodelan gedung A Teknik Sipil. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Kafa Al-Istifa, Jonathan Putra Agape, Faisal Najwan Ahmad, Diandra Ian Dananjaya, dan Andira Puspa Akila Gantari. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pengerjaan pemodelan BIM ini, kami membagi tugas untuk masing-masing anggota. Untuk pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Kurang lebih semua anggota saling terlibat pada setiap pemodelan dan saling membackup satu sama lain. Untuk timeline pengerjaannya dimulai dari survei lokasi yang dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret, dilanjutkan pengerjaan 2D hingga 3D, yaitu 3D struktur, arsitektur, dan MEP, hingga minggu ketiga bulan April, dilanjutkan pengerjaan 4D penjadwalan hingga simulasi tahap pengerjaan, dimulai dari minggu kedua bulan April hingga minggu ke-2 bulan Mei, dan dilanjutkan pengerjaan 5D hingga minggu ke-3 bulan Mei, dan pekerjaan laporan akhir dan juga PPT hingga minggu pertama bulan Juni. Untuk software yang digunakan sendiri, yang pertama ada Autodesk Revit, digunakan dalam pemodelan 3D struktur, arsitektur, dan juga MEP. Kemudian ada software Autodesk Navisworks, digunakan dalam pengerjaan 4D clash detection dan simulasi tahapan konstruksi, dilanjutkan dengan menggunakan software Microsoft Project untuk penjadwalan. Kemudian juga ada penggunaan software Microsoft Excel digunakan dalam penghitungan RAB. Kemudian ada menggunakan SketchUp digunakan dalam pemodelan landscape, dilanjutkan dengan menggunakan Enscape untuk rendering model landscape yang telah dibuat, dan terakhir menggunakan Trimble Connect digunakan sebagai platform kolaborasi. Baik, yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu pemodelan 3D struktur menggunakan software Revit. Ini merupakan gambaran umum dari pemodelan struktur yang kami desain. Pemodelan 3D struktural menggunakan aplikasi Autodesk Revit dengan item pekerjaan yang dimodelkan meliputi struktur bawah, yaitu pondasi telapak, pekerjaan pondasi batu kali, tie beam, dan kolom pedestal, serta struktur atas yang pekerjaan seluf, kolom, balok, dan rangka kuda-kuda dengan pemodelan seperti di slide selanjutnya. Next. Yang pertama ini adalah pekerjaan fondasi footplate dengan dimensi fondasi yaitu 1500 dikali 1500 dikali 200 mm. Yang kedua merupakan pekerjaan fondasi batu kali dan seluf dengan dimensi seluf yaitu 150 kali 200 mm. Next. Selanjutnya merupakan pekerjaan kolom dengan dimensi kolom yaitu 300 kali 450 mm, dan kolom pada sudut bangunan yaitu 450 kali 450 mm. Yang keempat ada pekerjaan balok dengan dimensi balok yaitu 200 dikali 300 mm. Selanjutnya merupakan pekerjaan rangka kuda-kuda atap. Pada perencanaan ini kami menggunakan jenis baja sebagai rangka kuda-kudanya. Next. Adalah pemodelan 3D arsitektur menggunakan software Revit. Untuk pemodelan arsitektur sendiri terdapat beberapa bagian untuk memodelkan elemen-elemen arsitektur. Untuk yang pertama adalah dinding.
pemasangan batu bata dengan ketebalan 15 cm. Selanjutnya ada pemodelan pintu dan jendela. Next. Next. Lalu dilanjutkan untuk pemodelan lantai dan kemudian dilanjutkan oleh pemodelan untuk ceiling atau plafon. Next. Kemudian ada pemodelan penutup atap. Untuk penutup atap sendiri kami menggunakan atap joglo, lalu diakhiri oleh pemodelan landscape bangunan. Selanjutnya adalah pemodelan 3D MEP dan menggunakan software Revit. Berikut adalah pemodelan MEP untuk elemen elektrikal, di mana untuk pekerjaan yang dimodelkan yaitu ada instalasi listrik meliputi pemasangan lampu, saklar, titik stop kontak, jaringan kabel, dan juga terminal. Selanjutnya yaitu pemodelan 4D penjadwalan menggunakan software Navisworks dan juga Microsoft Project. Yang pertama ada clash detection. Clash detection adalah proses identifikasi tabrakan atau konflik antara elemen modeling, struktural, MEP, dan arsitektur sebelum konstruksi. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dan mengoptimalkan koordinasi desain. Clash detection dilakukan menggunakan software Autodesk Navisworks. Berikut merupakan hasil clash detection pada model bangunan. Ujian proyek sesuai dengan rencana durasi waktu pekerjaan yang dimulai pada 1 Juli hingga 7 Oktober 2025. Penjadwalan dari Microsoft Project bisa dilihat dari pembentuk. Selanjutnya ada simulasi konstruksi. Simulasi konstruksi dilakukan melalui aplikasi Autodesk Navisworks dengan menggabungkan model 3D struktur, arsitektur, dan MEP dengan penjadwalan yang dilakukan sebelumnya, yang hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Berikutnya ada pemodelan 5D, yaitu rancangan anggaran biaya menggunakan software Microsoft Excel. Di sini yang pertama ada quantity take-off, yaitu perhitungan kuantitas terkait dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi, lalu volume, luas, dan jumlah titik pada setiap elemen pekerjaan yang didapatkan dari analisis menggunakan software Revit pada permodelan struktur dan arsitektur, seperti yang tertera pada gambar. Berikutnya ada perhitungan rancangan anggaran biaya dari volume yang didapatkan dikalikan dengan harga satuan yang diperoleh berdasarkan AHSP Kota Semarang tahun 2024. Berikutnya. Lalu, hasil analisis perhitungan estimasi rencana anggaran biaya yang didapatkan berdasarkan kuantitas yang diperoleh pada setiap elemen pekerjaan didapatkan sebesar 2.900.449.530. Berikutnya, penutup. Ada kendala dan solusi selama pengerjaan. Yang pertama, keterbatasan penguasaan software BIM dan solusinya yaitu belajar secara mandiri dengan melihat video tutorial maupun sumber lainnya. Lalu yang kedua, ada spesifikasi perangkat yang kurang memadai. Solusinya yaitu kami menggunakan aplikasi dengan versi yang menyesuaikan dengan spesifikasi perangkat semua anggota. Lalu yang ketiga, pada pengerjaan detailing tulangan masih banyak yang mengalami clash. Solusinya yaitu kami memeriksa kembali penulangan hingga tidak ada clash. Lalu yang terakhir, pada pengerjaan 5 daerah B, beberapa item tidak diketahui harga satuan untuk daerah Kota Semarang. Solusinya yaitu kami melakukan pencarian asumsi harga di marketplace, beberapa marketplace, dan juga website. Next. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video satu laginya.